إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ينفعنا بما علمتنا وانفعنا بعلمنا وزدنا علما أما بعد. Baik, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya akan online dulu. Udah saya masuk, sudah online saya. Nggak bisa masuk. Yang kemarin kan? Yang terakhirnya VCS ini. Iya. Masuk. Oh iya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu poin penting dari surat An-Naba yang kaitannya dengan rukun iman yang kelima, karena isi daripada surat An-Naba ini salah satunya adalah ahdath yaumul qiyamah, kejadian di hari kiamat. Rukun iman yang kelima ini adalah iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari kiamat ini masuk di dalamnya tentu keimanan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Kan sebelum kiamat ini datang akan ada tandanya. Tanda ini disebut dengan asyratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat. Kiamat, sebagian ulama membagi dua. Jadi kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Sughra kita tahu ini kiamat kecil. Kubro adalah kiamat besar. Yang dimaksud kiamat sughra ini adalah kematian. Ya, yang dimaksud kiamat sughra adalah kematian. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi, ya, dan sebagian ulama lainnya, man mata faqad qamat kiamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamat baginya. Kenapa? Karena dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ada kiamat kubro, inilah yang akan kita bahas. Ya. Kiamat besar ini yang akan kita bahas, tanda-tandanya. Apa hikmahnya? Tentu sebagai peringatan, ya, persiapan pada hamba-hambanya bahwasanya kiamat pasti akan terjadi. Tidak boleh ada keraguan, ya. Hari kiamat pasti akan terjadi. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu tentang kapan harinya, kapan waktunya. Memang di sebagian hadis itu kan hari Jumat,
Tapi apakah Jumat ini, Jumat besok, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Dalam surat Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Yang tahu hanya Allah, ilmunya di sisi Allah. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Enggak ada yang bisa jelasin waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat An-Nazi'at misalnya, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan terjadi kiamat? Ya. Fima anta min dzikraha. Siapa engkau untuk mengetahui harinya? Yang tahu hanya siapa? Allah Jalla fil ula. Kemudian dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surah Thaha, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kiamat pasti datang. Ya, kiamat pasti datang. Akadu ukhfiha. Ya, kata Allah, hampir-hampir aku sembunyikan. Kata sebagian ahli tafsir, kalau boleh Allah sembunyikan dari dirinya, ya, Allah pun tidak akan mengetahui, ya. Allah pasti akan sembunyikan. Tapi kan Allah pasti tahu, ya, karena Allah menciptakan hari kiamat. Ini maksud saking tersembunyinya. Akadu ukhfiha. Artinya, untuk mengetahui kapan hari kiamat, ini benar-benar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, kita tahu hadis ini semua dalam riwayat Imam Muslim, ya. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat di Madinah, tiba-tiba dari kejauhan itu ada seorang lelaki, bayat syar, sadidus syar, dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, krimis. Ya. Tiba-tiba dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan lututnya kepada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia bertanya, ya, di antara pertanyaannya, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahu saya kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Yang ditanya maupun yang bertanya, ini tidak ada yang tahu. Ya. Yang bertanya ini adalah malaikat Jibril, teman-teman. Dalam hadis yang panjangnya riwayat Imam Muslim. Kalau menghafal Arba'in Nawawi ini hadis kedua, kita tahu malaikat Jibril ini malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Bersama dengan itu, malaikat Jibril juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Lalu Jibril bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau gitu, beritahu saya tanda-tanda daripada kiamat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di antara tanda-tandanya, antalidal amatu rabbataha. Pertama, engkau akan melihat ada budak yang melahirkan tuannya. Wa antara al-hufatal umratal 'alata li'ashaiya tatawwaluna fil bunyan. Kau akan melihat, ya, para penggembala kambing yang tidak pakai alas kaki, ya, tidak menggunakan pakaian, tiba-tiba mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dengan adanya tanda-tanda hari kiamat, kita yakin kiamat pasti datang, kiamat pasti ada, tidak boleh ada keraguan.
dan sebagian tanda-tanda sudah kelihatan sampai nanti tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ditinjau dari jaraknya ya kepada tibanya hari kiamat dibagi menjadi dua. Ada tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda kecil berarti ini menunjukkan jaraknya dengan terjadinya hari kiamat masih jauh. Ya. Kecuali nanti ada sebagian kecil yang menjelang tanda besar atau di sela-sela tanda yang besar, tapi secara umum kalau tanda kecil ini menunjukkan kiamatnya masih jauh. Ada tanda besar menunjukkan sebentar lagi hari kiamat akan datang atau nggak lama lagi setelah tanda besar itu. Hanya saja para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda besar dia akan memiliki keanehan yang luar biasa, yang tidak wajar, ya, yang spektakuler, seperti Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, ya, nanti ada Dabbah, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang tidak wajar, aneh. Maka ini digolongkan ke dalam tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat secara umum dibagi menjadi 3. Jadi tanda kecil hari kiamat secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, tandanya sudah terjadi dan sudah selesai. Ya, telah terjadi dan selesai. Yang kedua, sedang berlangsung. Dan yang ketiga, akan terjadi. Telah terjadi dan selesai. Misalnya apa? Contohnya apa? Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda-tanda hari kiamat dikumpulkan oleh para ulama seperti dalam sebuah risalah Asratus Sa'ah karyanya Yusuf Al-Wabil. Beliau ini seorang mahasiswa dan ini merupakan tesisnya ya di Saudi Arabia. Dia kumpulkan sekitar 50 atau 60 tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini banyak, tapi mayoritas hadisnya kalau tidak dhaif dia merupakan hadis palsu. Artinya kalau kita filter, kita selektif, diseleksi, maka hanya ada sekitar 50 atau 60 tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhraj hadzal hadis Imam Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala du'ithtu ana was-sa'ah kaha'atain. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, diutusnya diriku dengan hari kiamat kaha'atain, seperti 2 jari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan 2 jari ini. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka kiamat itu di sini. Ya. Artinya sangat dekat. Ini 1400 tahun yang lalu. Kemudian juga dalam sebagian riwayat, di antara tanda yang telah berlalu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dijelaskan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'adun sitta baina yaday as-sa'ah mauti." Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah kematian. Ya, jadi yang berlalu tadi diutusnya Nabi SAW. Yang kedua, kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terbelahnya bulan. Ini sudah berlalu. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, "Iqtarabas sa'ah
wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat, ya, dan rembulan telah terbelah menjadi dua. Ini pun sudah terjadi, ya. Dulu di masa Nabi SAW, orang-orang kafir ini, Abu Jahal, Abu Lahab, ini mengolok-olok Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi SAW, kalau kau benar Nabi, kau pasti punya mukjizat. Ya. Akhirnya mereka berunding, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Maka kata salah seorang dari mereka, kalau kau memang Nabi, belahlah bulan itu. Ini maksudnya mengolok-olok, ya. Nggak mungkin dia bisa belah bulan, sesuatu yang mustahil. Sekarang pun nggak ada orang bisa belah bulan. Maka semua orang dikumpulkan. Lalu Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas dan membelah bulan menjadi dua. Ketika bulan sudah terbelah, sebelumnya mereka mengatakan, kalau kau bisa belah bulan, kita akan beriman. Ternyata setelah bulannya terbelah, apa yang dikatakan oleh orang kafir? Sebenarnya kita sedang tersihir oleh Muhammad. Bayangkan, ya. Awalnya mereka minta bulan dibelah. Kalau bulan benar-benar terbelah, mereka akan beriman. Setelah bulan terbelah dan disaksikan oleh penduduk Mekah, mereka mengatakan kita sedang tersihir. Besok paginya datang kafilah dagang dari arah Syam. Lalu ditanya, semalam kau lewat padang pasir? Iya, kita lewat. Kau lihat bulan? Iya, aku lihat bulan. Apa yang terjadi? Aku juga bingung, bulan itu kenapa bisa terbelah menjadi dua? Apa kata si orang kafir ini? Kalau gitu kau juga tersihir sama Muhammad. Subhanallah. Ya, orang kalau hatinya sudah tertutup, kebenaran pun tidak akan bisa terlihat. Lalu berikutnya, penggembala kambing yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Dan kita tahu ini sudah terjadi di mana? Di daerah Arab. Kalau kita bicara tentang negara-negara Arab itu, teman-teman, kalau kita bicara Arab itu bukan Saudi Arabia. Kalau kita bicara Arab itu sebuah pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Jadi ada sebuah pulau namanya Pulau Arab. Di dalam Pulau Arab itu banyak negara. Ada Saudi, ada Dubai, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, ada Yaman, ada Mesir, ada berbagai macam negara di sana. Jadi kalau kita bicara Arab, berarti dia sebuah pulau yang di dalamnya diisi berbagai macam negara. Ya, jadi kalau kita bicara Arab, bukan Saudi Arabia. Ingat Arabnya yang bagian mana? 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu lah. Orang-orang Arab ini hanya mengembala kambing. Orang-orang Arab ini hanya mengembala unta, ya. Mereka ada yang nelayan. Intinya Arab 100 tahun lalu pada pasir. Itu kalau buka di YouTube, di Google, lihat Arab 100 tahun lalu. Tiba-tiba sekarang mereka memiliki bangunan yang tinggi. Antum pernah dengar yang namanya Burj Al Khalifa di Dubai misalnya? Ini merupakan bangunan tertinggi di dunia. Saya beberapa waktu lalu ke Riyadh. Di Riyadh itu, teman-teman, mereka mau membangun gedung setinggi 1 kilometer. Bayangin, mau nyaingin Burj Al Khalifa 1 kilo, antum bayangin seperti apa tingginya. Dan itu sudah dimulai pembangunannya. Ini menunjukkan kebenaran hadis Nabi SAW. Terus apakah dilarang? Jangan nanti kiamat datang. Tidak mungkin. Ya? Yang jelas kita sama-sama tahu 70 tahun yang lalu Arab ini hanya gurun pasir, isinya penggembala kambing, penggembala unta, ya. Baik. Tanda yang sudah berlalu juga diantaranya penghalalan musik, sutra bagi lelaki, ada khamar, zina, wala'udzubillah. Bahkan sekarang ada yang menghalalkan homoseksual, LGBT.
Ya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir zaman khasfun wa qadhfun wa masqun." Qil, "Wa mata dzalik ya Rasulullah?" Qala, "Idza dhaharat al-ma'azif wal qaina." Dalam hadis Ibnu Majah, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu dan dirubah wajahnya. Ketika ditanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Ketika alat-alat musik dan para penyanyi sudah merajalela, mereka sudah nampak, ya, di mana-mana. Dan dalam Sahih Bukhari, Hisham bin Amr menjelaskan, Nabi SAW bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamr wal ma'azif." Akan datang pada umatku beberapa kelompok, berarti tidak semua, beberapa orang, beberapa kaum yang menghalalkan, bayangkan ini satu daerah semua ya. Kalau ada kata-kata yang menghalalkan, berarti hukum sebelumnya haram. Faham? Kalau dihalalkan, berarti sebelumnya diharamkan, makanya ada yang menghalalkan. Apa itu? Zina, sutra, khamar, dan ma'azif. Ma'azif ini alat musik. Bayangkan alat musik digabungkan jadi satu dengan zina, sutra, khamar, wala'udzubillah. Ini akan ada yang menghalalkan, dan sekarang sudah terjadi. Lihat para musisi, mereka berdalil dengan pendapat Ibnu Hazm. Padahal 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, semua mengharamkan. Tidak ada satupun yang menghalalkan. Cuma orang-orang yang bergerak di atau menghalalkan musik atau menjadikan seolah-olah musik itu musik Islami, dia mengambil pendapat di Ibnu Hazm yang terjatuh di dalam permasalahan ini. Kita tahu ulama ini tidak mendapat wahyu. Kadang mereka benar, kadang mereka keliru. Nah, ini contoh yang sudah terjadi. Kemudian yang sedang berlangsung tanda kiamat ini juga banyak. Misal kasratul jahl, banyaknya kebodohan. Banyaknya apa? Kebodohan. Ya kita bisa lihatlah, kajian aja tidak banyak kok. Ya, dan yang kajian orangnya itu aja. Ya. Taqarrubuz zaman, berdekatannya zaman. Sanakas sahar kal usbu kal yaum kas-sa'ah. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari sesaat. Dan kita rasakan ini. Dulu ketika saya kecil, kalau sudah datang hari Senin, nunggu Sabtu itu rasanya lama sekali. Sekarang subhanallah, ya, sesaat, sekejap. Taqarrubu aswaq, berdekatannya pasar, banyaknya pasar. Para ulama menjelaskan, dengan banyaknya sarana transportasi, sarana telekomunikasi, sehingga zaman terasa dekat, pasar menjadi dekat, mau kemana-mana mudah. Ada sebagian orang, masya Allah, ini memang terbukti ya. Di Kediri ini kan baru-baru dibangun bandara, antum tahu? Doho. Ada orang makan siangnya di Singapura, Pak. Makan malam sudah makan pecel lagi di sini. Mungkin nggak? Mungkin banget, Pak. Dia ke Doho, Surabaya, Singapura, nggak nyampe 3 jam makan siang dari sana. Selesai dia balik lagi di sini, sore sudah makan pecel di sini. Iya.
tinggal naik pesawat. Dulu mana mungkin Pak? Adapun zaman sekarang sangat mudah, ya. Apalagi sekarang ada belanja online, ya, nggak perlu ke pasar, cukup di kamar, pakai handphone, tiba-tiba barang datang, paket, ya. Dijelaskan dalam as-sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu." Di antara tanda hari kiamat hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ilmu yang dalam riwayat lain, ilmu yang pertama kali diangkat hilang dari atas muka bumi adalah ilmu faraid. Pernah dengar faraid? Ilmu waris. Siapa di sini bisa ilmu waris? Ya. Jarang yang bisa ilmu faraid. Sekarang ini udah jarang. Antum kalau belajar faraid mungkin ke KUA ya, ke Kemenang mungkin itu kan nggak semua. Dan di antara asatiza, ustadz-ustadz yang kita lihat di YouTube yang sekarang ada, berapa yang bisa faraid? 1, 2. Kalau fikih mungkin semua paham. Sirah insya Allah semua bisa. Tafsir tinggal dibaca. Hadis insya Allah banyak yang mengerti. Tapi faraid, ya, berapa banyak yang memahami tentang faraid? Ya. Al-Bukhari berkata dari Syakib, kata dia, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Muza. Keduanya mengatakan Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Inna baina yaday as-sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu." Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat nanti akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Dan ilmu hilang itu bukan hilang begitu saja, tetapi dengan wafatnya para ulama. Ya, kita tahu baru-baru ini misalnya mufti dari Lajnah Daimah meninggal, ya. Banyak ulama besar telah meninggal. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarrabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tadharul fitan wa yulqas suhu wa yakthurul harju." Zaman akan saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Ini terjadi saat ini. Ya, atau ada peperangan-peperangan Yaman, Suriah, yang terbaru Sudan. Ya, kita kalau lihat media sosial, kriminal itu subhanallah, hampir setiap hari ada aja pembunuhan wala'udzubillah. Ya. Kata Ibnu Battal dalam Fathul Bari, semua yang terkandung dalam hadis ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah kita saksikan secara jelas. Ilmu berkurang, kebodohan nampak, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, fitnah tersebar, dan banyak pembunuhan. Ini semua sedang berlangsung, teman-teman. Ya. Contoh lainnya, munculnya mutanabbi'un, orang yang mengaku menjadi nabi. Ya, ada nggak? Ada, banyak. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "La taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzdzabun qariban min thalathin kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Kiamat tidak akan datang sampai dibangkitkan Dajjal. Dajjal ini artinya pembohong. Dajjal, ya, Dajjal, pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang, semua mengaku sebagai utusan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khataman nabiyyin lan nabi ba'di." Tidak akan datang kiamat
sampai beberapa kaum, kelompok, kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik sehingga mereka menyembah berhala, dan sesungguhnya akan ada di kalangan umatku 30 orang pembohong besar yang masing-masing mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan benar-benar terjadi. Setelah Nabi meninggal banyak yang mengaku sebagai nabi. Kemarin saya sampaikan, saya kan kalau saya kerja di Kediri kan, pulang kan lewat arah Gurah itu kan. Di situ ada sebuah aliran yang MUI sudah memfatwakan itu juga sebagai aliran sesat, ya, karena mereka mengakui adanya Nabi setelah Muhammad SAW, dan Nabi mereka namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar? Apa ya? Ahmadiyah. Itu ada Pak di Gurah sebelah, kalau dari sebelah kanan jalan, kalau dari Kediri sebelah kiri. Itu banyak pengikutnya, ya. Bahkan ketika Nabi masih hidup sudah ada yang ngaku jadi Nabi. Misal siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ya mungkin itu jauh dari Indonesia ya. Di Indonesia ada nggak? Ada. Ahmad Sadeh, pernah dengar? Ahmad Sadeh. Ya. Mana siapa lagi? Lia Edan. Ya sudah. Nggak ada sudah. Ya. Salah seorang dosen kami ketika di Madinah, namanya Syekh Ghalib Al-Awaji rahimahullah, beliau sudah meninggal. Beliau menulis buku judulnya Al-Mutanabbi'un, artinya orang-orang yang mengaku menjadi nabi, mulai dari zaman Nabi sampai zaman si penulis hidup, ya. Dan ini masih berlangsung dan sudah menjadi sebuah sunnatullah, teman-teman. Sesesat apapun aliran itu pasti akan ada pengikutnya. Ya, misal antum lulus dari pondok, aku jadi nabi, coba deh ikut. Belum benar, memang sudah sunnatullah, pasti akan ada pengikutnya, teman-teman. Ya, nggak ngaku jadi nabi aja banyak ikutin kok. Yang berikutnya yang masih berlangsung al-maqtul fajar, kematian mendadak. An Anas bin Malik rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min iqtaraba as-sa'ah an yura al-hilal kibala fayuqal lilaytaini wa an tatahadda al-masajid turuqan wa an yadhhara ma'tul fuja'a. Kata Anas bin Malik dari Nabi SAW, di antara tanda dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata. Tahu hilal ya? Bulan sabit itu akan terlihat sangat nyata. Kalau dulu kan, sekarang kita melihat hilal itu kan masih pakai teropong, kadang kemiringan, apa segala macam. Tapi nanti kan sangat terlihat nyata yang namanya hilal, sehingga orang mengatakan ini sudah masuk tanggal 2, padahal masih tanggal 1. Lalu masjid-masjid akan dijadikan jalan, ya, dan munculnya banyak kematian mendadak. Ini banyak ya kasus seperti ini. Saya baru tadi pagi bertemu, baru tadi kita telepon-teleponan. Kemarin kita masih ngopi bareng, ya. Ini orang baru selesai WhatsApp. Betapa banyak orang seperti itu. Saya punya keluarga enggak jauh dari sini, dokter tidur Pak, siang istirahat, tiba-tiba tidak bangun Pak, ya, istri yang bangun ternyata sudah meninggal. Ini kan mendadak kematian ini. Dalam hadis lain, kalau kematian mendadak bagi seorang mukmin itu rahmat, bagi orang kafir itu azab, ya. Jadi kematian mendadak ini merupakan tanda hari kiamat. Banyaknya pembunuhan tadi ya, banyak peperangan tadi kita sampaikan di Suriah, Palestina, di Ukraina, di Yaman, di Sudan. Kita tahu ini semua masih berlangsung sampai saat ini, teman-teman. Lalu berikutnya kasratul zalazil, banyaknya gempa. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taksuruz zalazil." Kiamat tidak akan datang sampai terjadi banyak gempa bumi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari.
Dari Salamah bin Nufail As-Saquni radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna julusan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-hadits wa fihi wa baina yaday as-sa'ah mutan syadidun wa ba'dahu sanawatuz zalazil." Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikan hadisnya, dan sebelum kiamat ada 2 kematian yang sangat dahsyat, dan setelahnya terjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan gempa bumi. Teman-teman, gempa sekarang dengan dulu ya itu lebih banyak saat ini. Gempa dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dengan berbagai macam sebab yang kata para peneliti mungkin pergeseran lempeng bumi, tektonik segala macam. Yang jelas gempa di mana-mana ya. Lalu contoh yang akan terjadi, ini contoh yang akan terjadi, berarti belum, tapi ini pasti terjadi teman-teman. Perbandingan wanita dengan lelaki 50 kali. Ya, dalam kitabul ilmi, ya, dalam Sahih Imam Bukhari yang bersumber dari Anas bin Malik, "Inna min asratis sa'ah an yirfa'al ilmu wa yuktharu jahlu wa yuktharu zina wa yuktharu syurbul khamar wa yaqilla rijal wa yuktharu nisa hatta yakuna li 50 imra'ah al-qiyamul wahid." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda menjelang kiamat sedikitnya ilmu, merebaknya perbodohan, perzinahan secara terang-terangan. Dulu orang, ya saya ketika SD itu teman-teman, di papan tulis kalau ditulis Fulan vs Fulan, itu kita malunya luar biasa. Ya, misal si A dengan si B, si B-nya wanita, si A-nya lelaki, ditulis di papan tulis itu A vs B, kayaknya kita malu sekali itu. Dan orang dulu ketika mau pacaran ya, kita misalnya ke rumah orang yang kita taksir, kita lewat rumah depannya itu deg-degan, belum ketemu orangnya. Sekarang subhanallah, belum nikah tapi di jalan itu udah ngelebih-ngelebihin orang nikah, teman-teman. Anda bisa lihat ya, anak-anak bocil-bocil. Dulu orang zina itu malu sekedar pegang tangan, sekarang orang wala'udzubillah, mereka berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, bahkan malah divideokan. Tapi kan zina secara terang-terangan dan terjadi. Lalu jumlah wanita yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 wanita dengan 1 orang lelaki. Bayangkan, saking banyaknya wanita, jadi laki-laki dikejar wanita. Tapi insya Allah tuh nggak ngalamin zaman itu. Masih jauh ya, masih jauh. Itu nggak ngalamin zaman itu. Karena itu masa depan. Sekarang belum, ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Itu sangat mungkin terjadi. Lalu contoh lainnya teman-teman, Pulau Arab, Jazirah Arab ini akan kembali menjadi hijau. Sekarang belum. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "La taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara." Tidak akan tiba hari kiamat sampai tanah Arab kembali menjadi hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Ini dalil bahwasanya Arab akan kembali menjadi hijau. Artinya dulu Arab itu hijau, Pak. Lalu dia gersang, nanti akan hijau lagi. Akan ada tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai, dia akan kembali seperti semula. Saya mau bercerita pengalaman saya. Beberapa waktu lalu, saya itu keriak karena ada urusan pekerjaan. Subhanallah, salah satu klien kami, Ustaz, itu seorang prince. Prince itu keluarga kerajaan, ya, royal family, keluarganya Pak Salman. Masuklah kita ke sebuah ruangan yang kurang lebih sebesar ini, ya. Ini saya kan hanya menerjemahkan kan. Si prince ini menyampaikan,
salah satu visi Saudi 2030, dia mau menghijaukan tanah Arab. Kerajaan akan menanam 400 miliar pohon di seluruh tanah Arab, dan dia sudah menyiapkan anggaran 700 miliar dolar. Bayangkan, saya ketika menerjemahkan itu, subhanallah, saya teringat hadis ini teman-teman. Maksud saya nggak nyangka saya akan mendengar secara langsung kebenaran hadis Nabi SAW. Selama ini kan kita lihat kalau di TV, kalau hujan nanti akan tumbuh seperti ini rumput-rumput di Saudi. Tapi sesaat, sebulan, 2 bulan, habis itu kering lagi. Ketika saya dengar rencana ini, subhanallah, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah mulai penghijauan itu. Salah satunya di Riyadh itu dibikin taman yang sangat besar. Mereka ingin menurunkan suhu di tanah Arab. Dan sudah mulai pengerjaannya. Mereka memanggil arsitek dari Jerman, dari negara-negara lain, dana digelontorkan, pohon-pohon sudah mulai didatangkan, pupuk-pupuk ahli-ahlinya. Anda buka di YouTube ya, taman terbesar di Riyadh itu sudah dijalankan. Mereka sudah mulai penghijauan, mereka cerita mulai dari Jordan, mulai dari Suriah. Ya. Tapi ini belum terjadi secara langsung. Maksud saya, ini sudah mulai dilakukan. Seperti kasratul zalazil, banyak yang gempa. Mekah Madinah ini akan gempa teman-teman. Mekah Madinah ini banyak gunung batu. 50-70 tahun yang lalu gunung itu masih banyak. Sekarang gunung-gunung itu dihancurkan untuk membangun hotel, membangun jalan, membangun perumahan. Gunung kan kita tahu itu pasak bumi. Ketika ada gunung ini, bumi ini nggak bergetar, nggak goncang. Tapi ketika pasaknya dihancurkan, dia mulai akan bergoyang. Dan itu sunatullah tidak mungkin dilarang. Jangan raja, nanti kiamatnya keburu datang. Tidak bisa. Ini sudah sunatullah. Seperti penghijauan yang tadi saya sampaikan, dihancurkannya gunung-gunung untuk menjadi jalan, menjadi hotel. Ya, memang sudah sebuah sunatullah. Ini contoh dari tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Lalu berikutnya munculnya Imam Mahdi. Dia akan muncul menjelang hari kiamat, ya, bergandengan dengan munculnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummatil mahdi yusqihi Allahu al-ghaith wa tukhrijul arda nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul masyiyah wa ta'dhumul ummah ya'isu sab'an aw thamaniyah yakni hijajan." Di akhir zaman, ya, umatku ini akan keluar yang namanya Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan padanya, bumi mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata. Jadi bumi akan mengembalikan keberkahannya teman-teman. Binatang ternak melimpah, umat menjadi mulia. Dia akan hidup di atas bumi selama 7 atau 8 tahun, maksudnya selama 7 musim haji. Ini hadis sahih, ya. Jadi nanti akan ada masanya bumi ini makmur kembali, berkah kembali. Gak ada orang miskin, sampai-sampai ada yang mau sedekah, gak ada yang mau nerima. Mau orang mau kasih emas, gak ada yang mau nerima nanti. Kalau kau kasihnya kemarin aku terima, sekarang semua ada. Siapa yang mau terima kalau semuanya kaya? Ya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ikhtilafin minan nas waz zalazil fayamla'u al-ardha qistan wa 'adlan kama muli'at juran wa zulman yurdi anhu sakin as-sama'i wa sakin min al-ard yuqsimul mal sihaban." Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezoliman, kelaliman, kejahatan sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meridhoinya. Dia akan membagikan harta dengan cara sihah. Sihah ini merata. Dan memang sekarang saja, dulu ketika saya SMA,
tahun 97, 98 itu, ketika ada teman saya yang bawa handphone Nokia 3315, saya sangat amazing. Wah, handphone, bayangkan tahun itu Pak, dari sekian banyak pelajar malah punya 1-2 orang. Wah, ternyata begini namanya handphonenya. Saya pegang, wah luar biasa ini. Saya tidak pernah terpikir saya akan memiliki handphone. Sekarang handphone merata, semua punya handphone. Masya Allah. Dulu handphone itu barang sangat mewah teman-teman. Anda masih tahu, di zaman saya SMA, saya ingat handphone itu sesuatu yang luar biasa. Sekarang handphone biasa aja. Hampir semua punya. Ya, ini contoh kecil. Para ulama menjelaskan Imam Mahdi ini merupakan tanda-tanda kecil. Ya, karena Imam Mahdi ini sosok yang biasa, bukan sesuatu yang keluar daripada kebiasaan normal. Dia khalifah yang soleh, dia memimpin, beda dengan Dajjal. Dajjal ini luar biasa. Nabi Isa turun dari langit, ini kejadian-kejadian spektakuler yang keluar dari kondisi normal. Oleh sebab itu, para ulama memasukkan Imam Mahdi ke dalam tanda-tanda kecil hari kiamat. Meskipun dia menjelang hari kiamat, ya, karena kondisi dia normal, artinya biasa, manusia, tidak ajaib sebagaimana Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj Ma'juj yang keluar dari kondisi normal, ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam tanda-tanda kecil. Contoh yang masih berlangsung juga, memberi salam hanya kepada yang dikenal. Ini termasuk tanda kiamat. Kita memberi salam hanya kepada orang yang kita kenal. Imam Bukhari, ya, dalam hadis Adabul Mufrad, ya, sanad sahih dari Ibnu Mas'ud, ketika dia melewati seseorang, orang tersebut mengucapkan Assalamu alayka ya Abdurrahman. Kemudian Ibnu Mas'ud membalas salamnya, lalu dia mengatakan, Innahu sayati 'alan nas zaman yakunu salam fihi lil ma'rifah. Nanti akan datang satu masa, di masa tersebut seseorang hanya mengucapkan salam pada yang dia kenal. Ya, Anda pernah salam dengan yang tidak dikenal? Belum pernah, ya? Pernah Ustaz? Sama siapa? Sama akhwat. Repot begitu ya. Salam itu merupakan sunnah dan itu merupakan doa. Bahkan dalam sebagian riwayat, ini kalau ada tembok, ada pohon, kita lewat dengan teman kita, berpisah dengan tembok ini, berpisah dengan pohon ini, maka ketika kita bertemu lagi, kita mengucapkan salam. Dan ini dipraktekkan. Dulu ketika kita masih kuliah di Madinah, di kampus itu, kita praktekkan hadis-hadis seperti ini, teman-teman. Lewat tiang gitu kan, jalan bareng lewat tiang, ketemu lagi setelah tiang, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Sesuatu yang biasa. Ya. Kita bisa praktekkan hal-hal seperti ini. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya tidak semua tanda hari kiamat ini tercela. Ya. Misal tadi mitos-nya Nabi kan tidak tercela, ya, tapi itu merupakan nikmat. Terbelahnya bulan itu mukjizat yang menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua tanda tercela, karena sebagian orang menyangka bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah tercela. Makanya para ulama ketika membahas tentang wa antarul wafatan waratan alam li'asyiyat atau warana fil bunyan, kau akan melihat ada sekelompok pengembala kambing yang tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Apakah orang ini tercela karena meninggikan bangunan? Ya, secara hukum asal nggak ada masalah. Membangun bangunan tinggi, ya, bisa memberi manfaat. Hotel-hotel di Mekah, di Madinah, ini kan bermanfaat bagi jamaah umroh, jamaah haji, tidak ada masalah. Hanya saja dia akan menjadi tercela ketika kapan? Ketika dia membangga-banggakan, ya. Ketika dia membanggakan, ya, tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, ya, berbangga-banggaan inilah yang membuat tercela. Saya yang paling mewah, saya yang paling tinggi, ini yang membuat tercela. Baik teman-teman, ini kira yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Kebanyakan barang saya bawa di sini. Baik, insyaallah kita lanjutkan dengan adatan, ya. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.